Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di channel Yudi Pranata. Kali ini gua akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Primal yang dirilis pada tahun 2010. Dan sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe sangatlah berarti bagi gua untuk mengembangkan channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sekelompok remaja yang bernama Angina, Warren, Mel, pacar Mel yang bernama Chad, Chris, dan pacar Chris yang bernama Des. Dan Des merupakan seorang mahasiswa antropologi yang ingin meneliti simbol misterius yang terletak di sebuah goa. Dan goa itu terletak di pedalaman Australia. Simbol misterius itu sudah dibuat 12.000 tahun yang lalu oleh suku yang pernah tinggal di sana. Maka dari itulah Des mengajak kelima temannya itu pergi ke sana sambil liburan. Mereka menempuh jalan yang cukup jauh untuk sampai ke lokasi tujuan mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di lokasi simbol misterius tersebut. Karena mobil yang tak sampai ke titik lokasi, jadi mau tak mau mereka pun harus memanjat tebing untuk masuk ke dalam goa. Baru beberapa menit di dalam goa, Angina pun tiba-tiba terkena serangan panik. Lalu Angina pun mulai bertingkah aneh yang membuat semua temannya menjadi cemas. Kemudian mereka pun memutuskan untuk membawa Angina keluar dari goa tersebut. Hal itu bisa terjadi karena Angina mempunyai fobia terhadap ruangan sempit. Setelah itu mereka pun mendirikan tenda karena hari sebentar lagi akan mulai gelap. Setelah mendirikan tenda, Des bersama Warren, Chris, dan Angina pergi ke tempat simbol misterius tersebut. Di sana awalnya Angina ingin menyentuh simbol itu, namun dilarang oleh diri Des. Lalu Des pun menyuruh Chris untuk memfoto simbol itu dengan menggunakan kamera, dan sedangkan dirinya akan mencatat dan menganalisis simbol misterius itu. Setelah semuanya selesai, mereka berempat pun kembali ke tenda. Kemudian mereka pun memasak makanan untuk persediaan nanti malam. Di malam harinya, mereka pun mulai bersenang-senang di sana. Lalu Mel pun mengajak pacarnya yang bernama Chad untuk mandi ke sebuah danau yang tak jauh dari tempat itu. Tapi baru saja nyebur ke dalam danau, Mel pun dibuat kaget karena terdapat banyak lintah yang menggigit dirinya. Melihat hal itu, yang lain pun mengambil garam supaya lintah itu bisa terlepas. Karena terdapat banyak lintah, membuat Mel dan Chad tidak jadi berenang di danau itu. Selepas kejadian itu, membuat tubuh Mel mengalami demam yang cukup tinggi. Lalu Des pun meminta mereka untuk berkumpul untuk melihat keadaan Mel. Pada awalnya mereka berpikir kalau gigitan lintah itu membuat kondisi Mel menjadi melemah. Ketika Mel sedang tidur di sampingnya Chad, tiba-tiba ia terbangun dengan mulutnya yang sudah berdarah. Melihat hal itu, Chad pun mulai membangunkan semua temannya untuk melihat kondisi dari diri Mel. Tidak hanya itu, gigi Mel pun satu persatu mulai copot. Dan tentu saja kondisi itu sangatlah aneh karena tiba-tiba saja terjadi kepada diri Mel. Takut terjadi kenapa-napa, mereka pun memutuskan untuk kembali supaya Mel bisa dibawa ke rumah sakit. Tapi sesampainya di mobil, mereka pun dibuat kaget karena terdapat banyak serangga yang menggerogoti ban mobil mereka. Karena mereka yang tak membawa ban serap, jadi mereka pun memutuskan untuk kembali ke tenda dan menunggu matahari terbit. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Di sana mereka pun mulai membereskan semua barang mereka.
Lalu Chris pun melihat Mel yang bersikap aneh, dan ternyata benar saja Mel telah berubah menjadi sosok menyeramkan dengan gigi tajam di mulutnya. Secara cepat, Mel pun langsung menyerang Chad yang membuat tangan Chad terluka cukup parah. Melihat hal itu, Des dan Warren pun berniat untuk membantu diri Chad. Tapi karena Mel yang bersikap agresif, membuat Des dan Warren menjadi takut untuk mendekati diri Mel. Lalu Des pun mengambil kayu yang ujungnya sudah terbakar, dan ternyata benar saja api adalah ketakutan dari diri Mel. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil mengusir Mel dari tempat itu. Kemudian Des pun mengumpulkan mereka dan membahas tentang apa yang sebenarnya yang terjadi kepada diri Mel. Di sana Des pun mempunyai dua saran, yaitu menangkap Mel atau membunuhnya secepat mungkin. Chad yang selaku sebagai kekasihnya Mel tentu saja tidak setuju untuk membunuh Mel. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuat jebakan untuk menangkap diri Mel. Setelah membuat jebakan, Des pun membagikan tugas mereka, yang dimana ia akan naik ke atas pohon untuk menarik tali jebakan itu. Sedangkan diri Warren akan menjadi umpan dan yang lainnya mencari keberadaan dari Mel. Singkat cerita, akhirnya jebakan mereka pun berhasil menangkap diri Mel. Tapi sayangnya jebakan itu bisa dengan mudah dihancurkan oleh diri Mel. Karena Mel yang terlepas memaksa mereka untuk mengikat tubuh Mel dengan menggunakan tali. Pada awalnya Warren dan Des kerepotan untuk mengikat diri Mel. Tapi beruntung saja Engina langsung membuat Mel menjadi terkapar. Di saat mereka lengah, Mel kembali sadar dan langsung menyerang diri Warren. Lalu Des pun memancing Mel supaya menjauhi Warren yang sudah terluka parah. Untuk menghindari diri Mel, Des pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam danau. Setelah Mel pergi, Des pun merasa sangat ketakutan jika ada lintah yang menggigit dirinya. Tapi setelah dicek oleh Chris dan Chad, tidak ada satupun lintah yang menggigiti tubuh dari Des. Ketika mereka kembali, ternyata Warren sudah lamokat karena ia sudah kehabisan banyak darah. Tak terasa malam pun telah tiba. Kini hanya mereka berempat yang tersisa. Kemudian Mel pun mendatangi tubuhnya Warren dan langsung memakan jasad Warren di sana. Lalu Des pun memutuskan untuk membunuh diri Mel. Tapi Chad tetap saja tidak memperbolehkan hal tersebut. Untuk membunuh Mel, mereka membutuhkan senjata tajam. Dan Des pun ingat kalau terdapat sebuah parang di dalam mobil. Lalu mereka pun menyusun sebuah rencana supaya mereka berhasil sampai dengan selamat dekat mobil. Secara bersamaan tiba-tiba Des mulai bersikap aneh dan ia juga tidak bisa berjalan. Ternyata Mel bisa berubah menjadi seperti itu bukanlah karena gigitan lintah, melainkan karena ia telah nyebur ke danau yang airnya sudah terkontaminasi oleh sebuah virus. Karena Des sempat nyebur ke danau, tentu saja Des akan berubah menjadi seperti Mel. Oleh karena hal itu, mereka pun harus dengan cepat membunuh Des di sana. Karena tubuh Des yang sangat besar, tentu saja itu akan membuat mereka akan kerepotan nantinya. Kemudian mereka pun melakukan pemilihan siapa yang akan membunuh Des dengan menggunakan pisau. Pada akhirnya Engina lah yang terpilih untuk membunuh diri Des. Tapi Engina sepertinya tidak tega melakukan hal itu. Karena mereka tidak ada yang mau membunuh Des, akhirnya Des pun berubah menjadi monster yang sangat kuat. Setelah itu, mereka bertiga pun membuat sebuah rencana di mana Chad dan Engina akan memancing Mel dan sedangkan Chris akan mengambil parang di dalam mobil. Di saat Chad yang sedang berjalan, tiba-tiba Mel menyerangnya yang membuat Chad terluka cukup parah. Kemudian Mel pun mencoba mengejar Engina, tapi Engina masuk ke dalam sebuah goa. Di sini terlihat kalau Mel tidaklah berani masuk ke dalam goa tersebut. Di sisi lain, Chris masihlah belum berhasil menemukan parang yang dimaksud.
Lalu tiba-tiba Des datang ke sana dan mencoba menyerang Chris. Secara bersamaan Mel juga datang ke sana. Pada akhirnya Monster Mel dan Monster Des pun ketemu di sana. Kemudian Mel pun membawa Chris menuju ke suatu tempat. Kini hanya tersisa Chad dan Engina yang masih hidup. Lalu Engina pun mengajak Chad untuk masuk ke dalam goa karena ia melihat dengan jelas kalau Mel takut masuk ke dalam goa tersebut. Oleh karena itulah mereka berdua pun langsung pergi menuju ke goa itu. Tapi di tengah perjalanan mereka melihat Mel dan Des yang mendatangi mayat Warren dan mulai memakannya di sana. Lalu Des pun mulai mencoba untuk melecehkan diri Mel di sana. Melihat hal itu tentu saja membuat Chad menjadi marah dan langsung menyerang Des dengan menggunakan parang. Dan pada akhirnya terjadilah pertarungan antara Chad dengan monsternya Des. Singkat cerita, tidak ada yang menang di dalam pertarungan itu. Karena Chad dan Des sama-sama mokat di sana karena mereka kehabisan banyak darah. Kini hanya tersisa Engina dengan monsternya Mel. Lalu dengan cepat Engina pun masuk ke dalam goa. Di dalam goa tersebut terlihat banyak sekali tentakel yang mencoba menyentuh diri Engina. Secara bersamaan Engina juga menemukan Chris yang ternyata masih hidup. Di sana terlihat perut Chris yang sudah mulai membesar seperti orang yang sedang mengandung. Ternyata di dalam goa tersebut terdapat suatu monster yang sangat mengerikan. Dan monster itu juga sudah menanamkan parasit di dalam perutnya Chris. Karena tidak mau parasit itu berkembang di dalam perutnya, jadi Chris pun memutuskan untuk merobek perutnya. Dengan tenaga yang masih tersisa, Chris pun langsung membunuh semua parasit itu. Tapi karena Chris yang kehabisan banyak darah, ia pun harus mokat di sana. Setelah itu, tentakel monster itu mulai menangkap tangan dan kakinya Engina. Dan monster itu juga berniat ingin menaruh parasit di dalam tubuhnya Engina. Kemudian Engina pun berpura-pura pingsan supaya monster itu tidak memegang tangan dan kakinya terlalu erat. Mendapatkan kesempatan, Engina pun langsung mengambil parang dan memotong tentakel monster tersebut. Lalu Engina pun langsung keluar dari dalam gua tersebut. Tapi baru saja keluar, Engina langsung diserang oleh monsternya Mel. Kemudian Engina pun berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan monster Mel. Pada akhirnya Engina pun berhasil membunuh monster dari Mel. Dan Engina adalah satu-satunya orang yang selamat dari kejadian mengerikan tersebut. Lalu setelah itu film pun selesai.